Halo, pendengar Radio Hotline. Sebentar kita akan mengikuti program Lidah Api di Radio Hotline 91,7 FM. Tuhan memberkati. Ikut saya ya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah kunci menghadapi pencobaan. Firman Tuhan, saudaraku, hari ini dari Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, para pendengar Radio Hotline terkasih pada malam hari ini dimanapun saudara berada. Saudara, jika kita melihat bahwa Yesus, saudaraku, pada waktu itu memang dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus adalah 100% Tuhan, dan Yesus adalah 100% manusia. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keilahian Allah ada di dalam diri Yesus. Tetapi jangan kita lupa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga adalah manusia. Yang berarti apa yang kita rasakan sebagai manusia, Yesus juga rasakan. Apa yang Bapak Ibu alami dan saya alami, Yesus sebagai manusia juga mengalami. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus juga mengalami puasa 40 hari 40 malam, maka dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Saya percaya, saudaraku, setiap yang namanya manusia ketika tidak makan, tidak minum, saudaraku, 40 hari 40 malam akan mengalami kelaparan, akan mengalami kehausan yang sangat-sangat berat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang kita alami juga Yesus alami. Nah, dan di saat-saat seperti inilah, saudaraku, begitu berat cobaan. Sebagai manusia 100%, Yesus juga diizinkan untuk mengalami namanya cobaan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, saudaraku, kepada Yesus, ada 3 hal dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada Yesus. Ya, dikatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Menjadi pertanyaan, apakah iblis tahu
bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu, dan iblis memanfaatkan hal itu untuk menggecohkan hati Yesus. Apakah dia bisa lolos dari pencobaan atau tidak? Pencobaan yang pertama, saudaraku, saya ingin sampaikan adalah sama seperti yang dialami kita semua. Dari 3 pencobaan ini, saya simpulkan pencobaan yang pertama adalah pencobaan tentang penghidupan. Saudara, iblis, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berumur 40 tahun. Iblis bukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berumur 10 tahun atau 50 tahun. Tapi saudaraku, dia sudah ada sejak begitu lama. Dan memang saudaraku, tugasnya adalah sebagai si pencoba. Dan pencobaan ini yang disampaikan kepada Yesus, bahwa diperintahkan supaya batu-batu menjadi roti, ini juga sering kita alami sebagai manusia. Dan ini saya sebut, saudaraku, pencobaan penghidupan. Ada berapa banyak, saudaraku, kita mengalami pencobaan penghidupan? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini berbicara tentang penghidupan. Seringkali, saudaraku, kita sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita dicobai soal penghidupan, yaitu makanan. Aku mau makan apa? Apa yang ku makan? Bagaimana aku bisa makan? Dan saudaraku, manusia paling takut jika tidak makan. Makanya saudaraku, Yesus menjawab, saudaraku, dengan kunci yang luar biasa. 3 pertanyaan, saudaraku, 3 ujian yang kita juga alami, saudaraku, dihadapi dengan 1 kunci yang luar biasa. Kita akan lihat. Pencobaan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah dikatakan oleh si pencoba ini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pencobaan yang kedua saya sebut sebagai, saudaraku, pencobaan status. Semua manusia dicobai dengan status. Status ingin dilayani. Orang datang ke rumah ingin dilayani. Orang turun dari mobil ingin dilayani. Orang pergi gereja ingin dilayani. Saudaraku, dengar baik-baik. Semua orang ingin statusnya dihormati, ingin diakui, ingin statusnya tinggi dalam masyarakat, ingin dilayani. Makanya ujian cobaan yang disampaikan si iblis adalah kepada Yesus, engkau akan dilayani sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus coba menggecoh, iblis maksud saya coba menggecoh hati Yesus dengan status sebagai anak Allah, agar dia siap dilayani oleh para malaikat. Tapi Yesus menjawab dengan kunci yang luar biasa. Nanti kita akan lihat dari pembahasan kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Saudaraku, bukankah demikian yang kita alami hari-hari ini? Kita dicobai dengan status kita. Kita dicobai ingin dilayani. Padahal Yesus sampai dia akhir kehidupannya di muka bumi, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Berapa banyak Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih, hari-hari ini kita dicobai. Kadang-kadang kita merasa marah ketika kita tidak dihargai. Kadang-kadang kita merasa marah ketika kita tidak diakui. Kadang-kadang kita merasa marah ketika kita tidak dianggap, nggak dihormati. Padahal kita udah berjerih lelah, padahal kita sudah berkorban untuk pelayanan kita, berkorban untuk suami kita, berkorban untuk istri kita, berkorban untuk gereja kita, berkorban untuk tetangga kita. Tapi mana? Saya kok nggak dihargai? Dan rasanya ingin kita keluarkan kemampuan kita sebagai orang yang punya
sebagai orang yang punya jabatan, sebagai orang yang punya harta. Tapi lihat Yesus. Yesus tidak mengeluarkan statusnya sebagai anak Allah. Padahal saudaraku, dia punya hak. Ketika dia berkata, dia jatuhkan saja dirinya, saya percaya para malaikat akan menantang dia dan tidak kakinya terantuk. Tetapi cobaannya adalah cobaan status. Bagaimana Bapak Ibu, saudaraku para pendengar terkasih, jika saudara diuji dengan status? Masihkah kita menganggap diri kita senior? Masihkah menganggap diri kita ini patut dihargai? Masihkah patut diri kita ini, saudaraku, mengatakan aku harusnya dilayani? Seorang suami ingin dilayani istrinya. Pertanyaannya, para bapak-bapak yang terkasih, apakah engkau melayani istrimu? Apakah engkau melayani anakmu? Atau kita menuntut orang melayani kita? Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, Yesus, kita belajar dari kehidupan Yesus, tidak menggunakan hak statusnya sebagai anak Allah. Ujian status untuk dilayani, ini menjadi ujian yang dari dulu sampai hari ini dan sampai hari ke depan itu akan dikeluarkan oleh si pencoba bagi setiap manusia. Status, ujian status. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia dicobai, saudaraku, tentang yang namanya siapa Tuanmu. Siapa Tuhan saudara? Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, ujian ketiga dalam kehidupan manusia, selain penghidupan, status, dan yang ketiga adalah dicobai tentang siapa Tuhan kita. Jika hari-hari ini Tuhan kita adalah harta, saya berkata, maka kita tidak akan lolos dari cobaan si jahat. Karena si jahat membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ujian yang ketiga adalah ujian atau cobaan tentang siapa Tuhan kita. Ada begitu banyak orang menjadikan harta menjadi tuannya. Dia pengabdi kepada harta. Ada orang yang menjadikan tuannya adalah uangnya. Saudaraku, uang menjadi tuannya. Bukan menjadikan mereka atau kebendaan itu menjadi hamba, tapi menjadikan uang, menjadikan harta, menjadikan pekerjaan menjadi tuannya. Ini 3 ujian dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 4 ini justru menunjukkan kepada kita, Yesus menjawab pencobaan tentang penghidupan supaya batu diubahkan menjadi roti. Kemudian pencobaan yang kedua, saudaraku, adalah tentang supaya dilayani status. Yesus menjawab dengan satu kunci yang luar biasa. Demikian juga, saudaraku, ketika Yesus dicobai untuk dia menyembah kepada iblis, Yesus menjawab dengan satu kunci yang hari ini saya akan bukakan kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kuncinya? Sehingga Yesus akhirnya mengalami kemenangan. Iblis hari itu, saudaraku, pergi dengan tertunduk malu. Katanya ayat 11 ditulis, iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Bagaimana iblis bisa meninggalkan saudara? Bagaimana malaikat akhirnya bisa melayani saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitahu kita pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan dalam Matius 4 ini. Yesus menghadapi pencobaan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini tertulis.
batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis, kata Yesus saudaraku. Dia berkata, saudaraku, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di mana itu tertulis, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Itu tertulis di dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disampaikan demikian. Ketika iblis berkata kepada dia, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu tertulis dalam kitab Ulangan. Semua pencobaan yang dihadapi oleh Yesus dijawab dengan kata ada tertulis. Artinya apa? Yesus memberitahu kepada kita, memberikan sinyal kepada kita, memberikan pesan kepada kita, memberikan message kepada kita. Setiap manusia akan bisa mengalahkan si jahat, akan bisa lolos dari setiap pencobaan ketika kita memegang kuncinya. Apa kuncinya? Firman Tuhan. Yesus menghadapi cobaan dengan firman Tuhan. Yesus hidup, dipenuhi pikirannya, dipenuhi hatinya dengan kebenaran firman Allah. Ketika iblis berkata, saudaraku, semua kekayaan kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, katanya. Iblis berkata demikian. Yesus menjawab, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu juga tertulis dalam kitab Ulangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hari-hari ini kita menghadapi pencobaan penghidupan? Berapa banyak kita dicobai dengan status? Berapa banyak kita dicobai tentang siapa Tuhan kita, kepada siapa kita berbakti, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita ikuti, siapa Tuhan yang menjadi bos dalam hidup kita. Jika hari ini Bapak Ibu ada di dalam suasana, di dalam kondisi, di dalam situasi dicobai, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita menghadapi dengan firman Allah. Firman itu tidak akan bisa keluar Bapak Ibu jika firman itu tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita renungkan. Tetapi jika firman itu yang tertulis di dalam kitab suci kita, itu kita baca, itu kita dengarkan, itu kita renungkan, maka setiap hal yang kita alami, yang keluar adalah respon firman Tuhan. Jika tidak, ketika kita menghadapi pencobaan, yang keluar adalah perkataan bersungut, perkataan dunia ini, marah, benci. Dan kadang-kadang kita mengutip motivator-motivator dunia. Kita tidak mengambil lagi kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kunci jawaban dari setiap pencobaan yang kita hadapi. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kembali kepada kita semua untuk mengisi hati, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika firman itu setiap hari saudaraku kita konsumsi, setiap hari saudaraku kita nikmati, setiap hari kita renungkan, saya percaya umat Tuhan dimanapun berada akan kuat menghadapi pencobaan penghidupan, pencobaan status, pencobaan pertanyaan tentang siapa Tuhan kita. Tuhan akan mampukan Bapak Ibu jika firman selalu kita renungkan siang dan malam, firman kita baca, firman kita menjadi kesukaan kita merenungkan firman itu dalam hidup kita. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya rindu kita di dalam masa situasi saat ini
kita memegang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jangan heran dalam kitab Mazmur dikatakan, saudaraku, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan saudaraku ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berdoa, Bapak Ibu para pendengar terkasih, apa yang saudara perbuat akan berhasil ketika saudara menjadikan firman Tuhan sebagai penasehat dalam hidup saudara. Firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup saudara, dan firman Tuhan menjadi perenungan dalam hidup saudara siang dan malam. Jangan merenungkan perkataan manusia, jangan merenungkan perkataan yang menyakitkan, jangan merenungkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang membuat saudara down. Jangan mendengarkan perkataan yang membuat saudara menjauh dari Tuhan. Jangan mendengarkan perkataan orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Jangan mendengarkan nasihat-nasihat orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi dengar baik firman Tuhan. Segala yang baik, yang indah, yang manis didengar, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saudara renungkan? Apakah saudara merenungkan caci maki orang? Apakah saudara merenungkan perkataan yang pahit dari orang? Sebagai hamba Allah, saya ingin berkata kepada saudara, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saya percaya saudara akan memenangkan, lulus dari pencobaan apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara akan mengalami kemenangan, dan iblis akan meninggalkan saudara, dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Hidup saudara akan menerima kasih karunia Tuhan. Para malaikat akan datang melayani hidup saudara ketika firman Tuhan yang saudara keluarkan ketika saudara menghadapi pencobaan. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventus Cendrato, untuk setiap para pendengar terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.